Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Jara Barki. Dan kali ini aku pengen lanjut mengeksplor museum-museum yang ada di Jakarta. Nah, salah satunya adalah Museum Fathahillah. Yuk langsung aja kita jalan ke museumnya. Nah, sama seperti biasa, pertama-tama aku naik Jaklingko 42 dulu buat pergi ke arah Terminal Kampung Melayu. Setelah perjalanan naik Jaklingko 42, akhirnya kita sampai juga di Terminal Kampung Melayu. Nah, tapi karena kita pengen naik KRL, akhirnya kita mutusin buat transit di stasiun KRL yang ada di Tebet. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Terminal Kampung Melayu. Dan sebelum kita ke Museum Fathahillah, kita pengen ke Tebet dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk pergi ke stasiun KRL yang ada di Tebet, kita naik angkot 02. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di stasiun Tebet. Nah, setelah kita masuk ke dalam stasiun kereta Tebet, selanjutnya kita bisa melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta dengan jurusan stasiun Manggarai. Nah, sekarang teman-teman kita lagi siap-siap buat turun ke stasiun Manggarai buat transit ke stasiun tujuan Jakarta Kota. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di stasiun Manggarai. Terus kita bakal lanjut ke stasiun Jakarta Kota. Untuk pergi ke stasiun Jakarta Kota, kita harus naik ke peron atas dan mengambil kereta dengan tujuan Cikini, Jakarta Kota. Jadi di sini kita sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Jakarta Kota. Nah, setelah keluar dari stasiun Jakarta Kota, kita harus jalan kurang lebih 100 meter untuk pergi ke Museum Fathahillah. Nah, karena hujannya udah reda, sekarang kita lanjut ke Museum Fathahillahnya. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di depan halaman dari Museum Fathahillah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jara Barki, jelajahi sejarah bareng Shop. Nah, kali ini aku udah sampai di depan Museum Fathahillah. Nah, daripada kita penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke dalam Museum Fathahillah dan ketahui sejarah apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Let's go. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam museumnya. Dan biaya masuk ke museumnya itu terbilang murah ya teman-teman, karena per orangnya itu hanya Rp5.000. Di sini aku udah masuk ke ruangan pertama dari Museum Fathahillah, yaitu ruang mural Harjadi. Nah, pertama kali aku masuk ke dalam ruangan ini, sini aku disajikan dengan lukisan, di mana lukisan ini bermakna sebagai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat yang ada di Batavia. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita masuk ke dalam ruangan wilayah Kerajaan Tarumanegara atau 1A05. Kita mulai dari gimana sih sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini sendiri. Nah, jadi teman-teman, Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara pada abad 5 Masehi, selain Kutai abad 4 Masehi yang meninggalkan prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma itu berarti
warna biru, indigo, yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Oke teman-teman, di sini aku pengen ngasih tahu ada beberapa dari prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Yaitu yang pertama itu ada Prasasti Tugu, lalu ada Prasasti Ciaroten dan Ciaroten, lalu ada Prasasti Kebun Kopi, Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita masuk ke dalam ruangan masa bercocok tanam. Jadi di ruangan ini menjelaskan bagaimana sih masa bercocok tanam pada masa prasejarah manusia. Nah, jadi di ruangan itu ada semacam contoh atau miniatur dari senjata-senjata sebagai masa bercocok tanam, sebagai cara mereka untuk bercocok tanam seperti batu, kapak, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat penjelasan bagaimana cara pembuatan alat batu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan dari Buni ke Jabodetabek. Oke teman-teman, setelah kita dari ruangan koleksi arkeologi, sekarang kita masuk ke ruangan dari Buni ke Jabodetabek. Oke, jadi teman-teman, di sini aku bakal bacain salah satu sejarah dari rangka manusia dan dari situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Oke, jadi teman-teman, situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu situs penting dalam sejarah bangsa Indonesia, terlebih lagi sejarah Jakarta. Situs yang letaknya tidak jauh dari garis pantai utara laut ini merupakan situs percandian dari masa Hindu-Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi, yang berarti situs Batu Jaya ini merupakan situs masa klasik yang tertua di Jawa yang dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara. Lalu setelah itu, di sini aku pengen nunjukin sejarah dari Buni ke Jabodetabek. Jadi teman-teman, peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta yang udah tadi aku videoin dan sekitar itu memiliki ciri-ciri yang serupa dengan kompleks gerabah Buni, yaitu terutama temuan berupa gerabah dari berbagai bentuk dan ukuran maupun berliung persegi, artefak logam, batu asah, gelang batu, dan manik-manik. Nah, situs pertama yang memperlihatkan ciri seperti ini itu terdapat di Desa Buni atau Bekasi. Namun, temuan dengan ciri serupa itu tersebar sampai ke daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Bekasi, termasuk ke wilayah Jakarta, bahkan sampai ke Banten. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya di sini aku masuk ruangan di mana ruangan ini terdapat beberapa penjelasan baik secara tulisan maupun virtual tentang bagaimana prasasti batu dan tentang prasasti atau alat batu yang digunakan pada masa prasejarah ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah salah satu bukti bagaimana prasasti dan alat batu pada masa prasejarah dibuat. Teman-teman, setelah aku dari ruangan prasejarah tentang prasasti dan alat batu, sekarang setelah aku turun di sini ada Batavia Winkel, di mana Batavia Winkel ini adalah salah satu rempah-rempah yang semasa Belanda datang ke Indonesia itu mereka menginginkan semua rempah-rempah ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada beberapa rempah-rempah yang seperti kita ketahui bahwa Belanda itu menginginkan semua rempah-rempah seperti lada, pala, kayu manis, biji pala, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, setelah kita ke Batavia Winkel, ini saatnya kita untuk naik ke lantai berikutnya untuk mengetahui beberapa sejarah dari
negara yang pernah menjajah kita, yaitu Belanda. Check it out. Nah, oke teman-teman, sekarang aku udah di lantai 2. Dan sekarang yuk langsung aja kita menuju ke ruangan yang ada di lantai 2 ini, yaitu ruangan Kampung Omelanden. Nah, jadi teman-teman, di sini ada sejarah dari Omelanden. Teman-teman, jadi di ruangan Kampung Omelanden ini pertama kali aku masuk itu ada lemari besar ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Lalu di atasnya tuh juga ada sejarah dari Kampung Omelanden ini sendiri, disertai dengan beberapa gambar ya yang mendeskripsikan Kampung Omelanden. Lalu setelah aku maju sedikit, ini ada semacam laci peti ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman, di tengah dari ruangan itu ada semacam meja untuk perkumpulan, mungkin untuk perkumpulan keluarga ataupun perkumpulan dari masyarakat yang ada di Kampung Omelanden ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada sejarah nih teman-teman dari perlengkapan rumah tangga yang ada di Batavia. Bisa dilihat di sini gambarnya teman-teman, ada kendi tanah, lalu ada keramik heksagonal Cina pada abad ke-18. Lalu ada piring yang bertuliskan tulisan Arab ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa piring, gelas pada masa kependudukan dari Omelanden. Lalu di atas dari furnitur-furnitur tersebut tuh ada beberapa gambar ya, potret seorang wanita Eropa di Batavia sekitar pada tahun 1875. Lalu ada seorang prajurit Ambon. Lalu ada budak perempuan dari Bali ya teman-teman yang di paling atas. Terus ada juga penjaga sipil yang ada di paling atas ya teman-teman. Lalu ada seorang laki-laki Makassar dan istrinya yang ada di Batavia. Lalu ada penjual daging babi keliling. Nah, gitu. Nah itu dia isi dari ruangan Kampung Omelanden ya teman-teman. Intinya di ruangan itu berisi tentang bagaimana sejarah Kampung Omelanden itu sendiri. Lalu ada berbagai jenis dari furnitur yang digunakan masyarakat di Kampung Omelanden itu sendiri. Lalu ada meja serta bangku yang udah aku jelasin tadi. Dan ada juga ya teman-teman gambar-gambar dari masyarakat yang ada di Kampung Omelanden itu ya teman-teman. Oke, jadi segitu aja. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ruangan lahirnya sebuah kota. Nah, pertama-tama di sini aku melihat ada semacam meja serta kursi makan. Lalu di sini juga ada lemari kaca. Di sini juga ada semacam meja makan bercorak kayu. Lalu ada juga lemari. Peti dan semacam peti yang mempunyai lemari. Nah, di sini juga terdapat beberapa peninggalan Belanda yang ada di Batavia. Yang pertama itu ada lumpang. Jadi lumpang ini terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium yang berada di dalam Kastil Batavia. Nah, lumpang ini tuh biasanya digunain sebagai alat penumbuk obat-obatan maupun bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ada pekinangan. Nah, nginang adalah salah satu tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Nah, makanya alat-alat ini tuh digunain untuk mengunyah sirih ini sendiri. Nah, makanya alat-alat ini tuh digunain untuk mengunyah sirih ini dan
dikenal dengan istilah pekinangan. Selanjutnya ada botol keramik. Jadi botol keramik ini diproduksi pada massal di Arita, Jepang. Nah, keramik ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1650-an ketika VOC mulai gencar melakukan ekspor keramik. Selanjutnya ada tempat tinta dan bel meja. Jadi satu set tempat tinta dan bel meja ini dilengkapi untuk. Nah teman-teman, setelah kita dari ruangan lahirnya sebuah kota, sekarang kita masuk ke ruangan dari Batavia ke Jakarta. Oke, pertama kali aku masuk ke ruangan ini tuh ada ya beberapa ornamen-ornamen atau simbol. Sorry, bukan simbol tapi kayak miniatur dari kursi panjang, yang dimana miniatur kursi panjang ini tuh memiliki makna tersendiri ya teman-teman, dimana pedagang-pedagang India yang datang ke Batavia pada abad ke-17 membawa banyak benda berharga untuk dijual gitu. Nah, salah satunya miniatur kursi bergaya India ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita maju sedikit. Nah, sama nih teman-teman. Di sampingnya itu ada miniatur kursi juga gitu. Tapi kan kalau yang tadi itu kan miniatur kursi panjang. Nah, sekarang mungkin bentuknya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, jadi miniatur kursi ini tuh menggambarkan gimana rumah-rumah bangsawan di Batavia abad 19 umumnya dihiasi dengan ornamen berbahan dasar kayu ya. Nah, hiasan kursi ini merupakan sebuah tren baru nih di Batavia pada masa itu, dimana gayanya ini dikenal dengan istilah gaya Raffles yang mengacu pada Thomas Stanford Raffles, gubernur Batavia pada awal abad ke-19. Terus kita maju lagi. Di sini ada kotak penyimpanan ya teman-teman. Jadi kotak penyimpanan ini terbuat dari kayu yang dihiasi dengan kuningan, dimana kotak penyimpanan itu banyak ditemui di rumah-rumah bangsawan ya. Bangsawan Batavia pada abad ke-17 dan umumnya ini berfungsi sebagai tempat menyimpan perhiasan sehingga terdiri dari banyak laci yang kecil. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan balai kota. Jadi pertama kali aku masuk di ruangan balai kota ini itu ada lukisan salah satu tokoh dari Belanda ya teman-teman, yaitu lukisan Van der Para. Nah, setelah aku jalan sedikit, di sini aku maju sedikit. Di sini ada meja dan kursi yang sangat besar ya teman-teman, dimana mungkin di masa Belanda ini bisa dibilang meja dan kursi ini harganya sangat mahal dan terbilang sangat mewah ya teman-teman. Bisa dilihat ya, dari kursi ini aja tuh ukirannya udah bagus banget ya, mejanya juga gede. Nah, terus di samping dari meja dan kursi ini itu ada semacam lemari penyimpanan ya teman-teman. Ini bentuknya gede banget ya teman-teman. Kita lihat. Dan setelah aku baca sejarahnya, ternyata ini tuh adalah lemari penyimpanan dari buku ya teman-teman. Lihat ya. Jadi berbagai buku ditaruh atau diletakkan di lemari buku ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita melihat ya. Di sini aku ngelihat ya gimana sih sejarah dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta ya. Bisa lihat di sini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman isi dari ruangan Balai Kota ini. Selanjutnya kita lanjut ke ruangan dari utara ke selatan. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke ruangan dari utara ke selatan. Nah, pertama kali aku masuk itu ada seperti ini ya teman-teman, meja
serta dengan laci penyimpanannya. Dan mungkin ini adalah salah satu media yang ada pada masa VOC Belanda ya teman-teman. Lalu kita ke depan sedikit, itu ada sekat ruangan room screen. Bisa lihat teman-teman. Selanjutnya setelah kita dari situ, di sini ada ya teman-teman sejarah dari VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Tuh, mulai dari pertama kali dia berdiri sampai si VOC ini mengalami kebangkrutan. Nah, lalu di sini ada sejarah dari bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Nah, selanjutnya aku masuk ke dalam ruangan orang Betawi, orang Jakarta. Sama seperti ruangan-ruangan yang lain, ruangan ini terdapat beberapa benda-benda sejarah seperti lemari, meja, dan mebel pada abad 18 sampai 19. Nah, selanjutnya di sini aku masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan ini terdapat sejarah singkat nih teman-teman tentang kota Jakarta baik di masa lampau dan manifest kota Jakarta di masa modern serta budaya-budaya yang ada di kota Jakarta. Nah, itu dia teman-teman, apa aja sih yang ada di lantai 2. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih di lantai 2 itu ada apa aja, sekarang kita turun ke lantai 1 buat nyari tahu juga ada apa aja sih di situ, sejarah-sejarah apa aja sih yang ada di situ. Yuk, langsung aja kita turun. Oke teman-teman, setelah aku turun dari lantai 2 dan sekarang aku udah di lantai 1, sekarang kita akan melihat penjara bawah tanah. Teman-teman, sekarang aku udah sampai di ruangan penjara bawah tanah. Jadi menurut sejarah yang udah aku baca bahwa ruang penjara bawah tanah ini digunakan dulu sebagai tempat para tahanan, penjahat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang membangkang terhadap pemerintahan Belanda. Jadi ruangan penjara bawah tanah ini menjadi bukti kejamnya pemerintahan Belanda terhadap masyarakat pribumi di Indonesia. Gokil, bray. Dan menurut sejarah yang udah aku baca juga bahwa Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak juga pernah loh teman-teman di penjara atau ditahan di ruangan penjara bawah tanah ini. Nah, itu dia guys, apa-apa aja sih yang ada di Museum Fathahillah ini. Nah, kalau kalian pengen tahu seputar sejarah-sejarah bangsa Indonesia saat pemerintah kolonial Belanda dan juga VOC, yuk langsung aja datang ke museum ini, karena di museum ini tersimpan banyak sekali arsip-arsip serta bagaimana sejarah bangsa Indonesia ketika pada zaman VOC berlangsung di Indonesia.